Di sebuah desa kecil di pelosok Jawa, hiduplah seorang kiai sederhana bernama Kiai Bilal. Beliau bukanlah kiai dengan sorban besar atau pesantren megah, tetapi seorang ulama kampung yang menjadi teladan bagi warganya. Kiai Bilal dikenal sebagai sosok yang sabar, tegas, dan sangat pemberani. Meski sederhana, karisma dan kebijaksanaannya tak tertandingi. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Kiai Bilal sudah bangun dari tidurnya. Setelah menunaikan sholat tahajud dan subuh, beliau langsung menuju kandang sapi miliknya. Kiai Bilal bukan hanya seorang ulama, tapi juga peternak sapi. Ia merawat ternak-ternaknya dengan penuh kasih sayang, menganggap mereka seperti sahabat. Baginya, merawat sapi adalah cara lain untuk bersyukur kepada Allah. Kiai Bilal memiliki sekitar 10 ekor sapi. Setiap harinya, ia membersihkan kandang, memberi makan, dan memandikan sapi-sapi tersebut. Ia melakukannya dengan hati yang tulus, tanpa sedikit pun mengeluh. Tak jarang, ia berbicara dengan sapi-sapinya seolah-olah mereka mengerti. Kalian harus sehat, ya. Kita ini sama-sama makhluk Allah, katanya sambil mengelus kepala salah satu sapinya. Meski hidup sebagai peternak, Kiai Bilal tetap meluangkan waktu untuk mengajar ngaji anak-anak di desanya. Di sore hari, setelah urusan sapinya selesai, beliau membuka pengajian kecil di surau dekat rumahnya. Anak-anak dan warga desa sangat senang belajar dengannya, karena Kiai Bilal selalu sabar dalam mengajar. Bahkan jika ada anak yang sulit membaca Al-Quran, beliau tidak pernah marah. Sebaliknya, ia dengan penuh kesabaran mengajari mereka hingga bisa. Namun, kesabaran Kiai Bilal bukan berarti ia lemah. Ketegasan beliau sudah menjadi buah bibir di desa. Jika ada masalah di desa, orang-orang selalu datang kepadanya untuk meminta nasihat. Salah satu cerita yang sering dikenang adalah saat Kiai Bilal berhasil menyelesaikan perselisihan antara dua petani yang hampir berkelahi karena batas tanah. Dengan suara tegas tapi lembut, ia mengingatkan keduanya tentang pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Kiai Bilal juga dikenal sebagai sosok pemberani. Pernah suatu malam, ada kawanan pencuri yang mencoba mencuri salah satu sapi miliknya. Saat warga lain takut dan memilih bersembunyi, Kiai Bilal tanpa ragu keluar dengan membawa lampu minyak dan tongkat kayu. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Siapa yang berani mengganggu rezeki saya, silakan berhadapan langsung dengan saya." Anehnya, para pencuri itu justru lari ketakutan. Kisah keberanian Kiai Bilal juga terlihat saat ada warga yang meminta bantuannya untuk melawan seorang lintah darat yang sering memeras penduduk desa. Meski tahu resikonya, Kiai Bilal mendatangi rumah lintah darat itu dan dengan tegas menegurnya. "Jika engkau terus mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain, Allah pasti akan menuntutmu. Berhentilah sebelum semuanya terlambat," katanya dengan tatapan tajam. Selain tegas dan pemberani, Kiai Bilal juga memiliki rasa humor yang tinggi. Setiap kali ada pengajian, ia selalu menyisipkan cerita-cerita lucu untuk mencairkan suasana. Hasil penjualan sapinya seringkali digunakan untuk membantu warga yang membutuhkan. Jika ada tetangga yang sakit atau anak-anak yang kesulitan membayar sekolah, Kiai Bilal selalu siap membantu. Harta ini hanya titipan Allah.
Kalau bisa dipakai untuk kebaikan, kenapa tidak? Ujarnya dengan senyum ikhlas. Kehidupan Kiai Bilal yang sederhana namun penuh makna membuatnya dicintai banyak orang. Ia tidak pernah mengeluh meski harus bekerja keras setiap hari. Baginya, semua yang ia lakukan adalah bagian dari ibadah. Bahkan saat usianya semakin tua, semangatnya tidak pernah surut. Setiap Jumat, setelah sholat berjamaah, Kiai Bilal selalu memberikan ceramah singkat di masjid desa. Ceramahnya sederhana, tetapi selalu menyentuh hati. Jangan pernah merasa lelah berbuat baik, katanya. Allah melihat setiap usaha kita, sekecil apapun itu. Kiai Bilal juga sering mengingatkan warga tentang pentingnya menjaga alam. Ia selalu berkata, sapi-sapi ini tidak akan hidup jika kita merusak alam. Jadi, jaga lingkungan seperti kita menjaga keluarga kita. Kata-katanya selalu menjadi pegangan bagi warga desa. Suatu hari, ada seorang pemuda dari kota yang ingin membeli salah satu sapi Kiai Bilal. Pemuda itu mencoba menawar dengan harga yang sangat rendah. Namun, dengan tegas Kiai Bilal berkata, harga ini bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang keadilan. Jika kamu tidak menghargai sapi ini, bagaimana kamu akan menghargai dirimu sendiri? Pemuda itu akhirnya menyerah dan membayar harga yang pantas. Ketegasan Kiai Bilal membuatnya dihormati oleh semua orang, bahkan oleh mereka yang awalnya tidak mengenalnya. Di balik ketegasannya, ada kelembutan yang membuat setiap orang merasa nyaman di dekatnya. Di malam hari, setelah semua tugasnya selesai, Kiai Bilal sering duduk di beranda rumahnya sambil memandang langit. Ia merenungkan kehidupan dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Hidup ini singkat, katanya kepada dirinya sendiri. Yang penting adalah bagaimana kita mengisinya dengan kebaikan. Pada suatu hari, desa tempat Kiai Bilal tinggal digemparkan oleh berita bahwa seekor sapi miliknya sakit parah. Warga pun berbondong-bondong datang ke rumah Kiai Bilal. Mereka khawatir, karena sapi itu bukan hanya milik Kiai Bilal, melainkan juga bagian dari kehidupannya yang penuh arti. Apa yang terjadi, Kiai? Tanya Pak Darmin, salah satu tetangga dekatnya. Sapi ini demam, mungkin karena cuaca belakangan ini sering berubah-ubah, jawab Kiai Bilal dengan tenang sambil mengelus sapi itu. Tanpa panik, Kiai Bilal segera memanggil seorang mantri hewan dari kota. Ia memandang sapi itu dengan kasih sayang, seperti seorang ayah yang merawat anaknya yang sedang sakit. Setelah diperiksa, mantri hewan mengatakan bahwa sapi tersebut hanya butuh istirahat dan asupan makanan yang baik. Semua akan baik-baik saja, ujar Kiai Bilal kepada warga yang berkumpul. Kita hanya perlu bersabar dan ikhtiar. Sapi ini bagian dari rezeki kita. Insya Allah Allah akan menjaga. Ketabahan Kiai Bilal menghadapi situasi itu membuat warga semakin kagum. Mereka yang awalnya hanya datang untuk menonton, akhirnya ikut membantu. Ada yang membawa rumput segar, ada yang membantu membersihkan kandang, bahkan ada yang menawarkan doa bersama untuk kesembuhan sapi itu. Kiai Bilal tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ia selalu berkata bahwa dirinya hanyalah seorang hamba Allah yang berusaha menjalankan amanah. Prinsip ini tercermin dalam setiap tindakannya, termasuk ketika beliau harus menghadapi masalah besar di desanya. Suatu hari,
sebuah perusahaan besar datang ke desa tersebut. Mereka ingin membeli sebagian besar lahan sawah milik warga untuk dijadikan pabrik. Perusahaan itu menawarkan uang dalam jumlah besar, tetapi Kiai Bilal tahu bahwa pabrik itu akan merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan warga desa. Saat warga mulai tergoda oleh tawaran tersebut, Kiai Bilal mengumpulkan mereka di surau. Dengan suara tegas, ia berkata, "Uang bisa habis dalam sekejap, tetapi tanah ini adalah warisan leluhur kita. Jika kita menjualnya, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita? Jangan tergiur dengan janji manis, karena belum tentu mereka memikirkan kebaikan kita." Warga pun mulai sadar. Berkat nasihat Kiai Bilal, mereka sepakat menolak tawaran perusahaan tersebut. Keputusan ini membuat desa tetap tenang dan asri, seperti yang diharapkan Kiai Bilal. Namun, sikap tegas Kiai Bilal tidak selalu diterima dengan baik. Ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keberaniannya menentang ketidakadilan. Suatu malam, sebuah surat ancaman ditemukan di depan rumahnya. Surat itu berisi peringatan agar Kiai Bilal tidak ikut campur dalam urusan desa yang menyangkut perusahaan besar tersebut. Meski begitu, Kiai Bilal tetap tenang. Kalau kita berjalan di jalan yang benar, tidak ada yang perlu ditakuti, katanya kepada keluarganya. Ia bahkan menyimpan surat itu tanpa memberitahukan kepada warga agar mereka tidak cemas. Keteguhan hati Kiai Bilal akhirnya membuahkan hasil. Tidak lama setelah itu, perusahaan tersebut menarik diri karena tekanan dari berbagai pihak. Desa kembali damai, dan warga semakin menghormati Kiai Bilal sebagai pelindung mereka. Dalam kehidupannya, Kiai Bilal juga sering mendapat ujian lainnya. Suatu ketika, salah satu anak pengajian yang sangat ia sayangi terpaksa berhenti belajar karena keluarganya tidak mampu membeli buku dan alat tulis. Mengetahui hal itu, Kiai Bilal diam-diam membelikan kebutuhan anak tersebut tanpa memberitahu siapapun. "Jangan biarkan kemiskinan menghalangi ilmu," katanya kepada anak itu sambil menyerahkan buku dan pena. Keteladanan Kiai Bilal membuatnya menjadi sosok panutan, tidak hanya di desanya, tetapi juga di desa-desa sekitar. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, baik tentang agama, kehidupan, maupun masalah keluarga. Dengan sabar, ia mendengarkan setiap keluhan mereka dan memberikan solusi yang bijak. Hingga suatu hari, datanglah seorang lelaki muda yang mengaku ingin belajar menjadi seperti Kiai Bilal. "Kiai, saya ingin tahu bagaimana caranya menjadi ulama seperti Anda. Saya ingin dihormati seperti Anda." Kiai Bilal tersenyum bijak. "Nak, menjadi ulama bukan tentang dihormati, tapi tentang melayani. Jika kau ingin dihormati, kau hanya akan mengejar gelar. Tapi jika kau ingin melayani, Allah yang akan meninggikan derajatmu." Kata-kata itu membekas di hati pemuda tersebut. Ia pun memutuskan untuk tinggal bersama Kiai Bilal selama beberapa bulan untuk belajar langsung dari kehidupannya. Dari Kiai Bilal, pemuda itu belajar bahwa kesederhanaan, ketulusan, dan keberanian adalah kunci menjadi manusia yang bermanfaat. Kiai Bilal tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ia selalu berkata bahwa dirinya hanyalah seorang hamba Allah yang berusaha menjalankan amanah. Prinsip ini tercermin dalam setiap tindakannya, termasuk ketika beliau harus menghadapi masalah besar di desanya. Hari-hari Kiai Bilal terus berlalu dengan penuh keberkahan.
Meski hidupnya sederhana, ia selalu merasa cukup. Bagi Kiai Bilal, kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta, tetapi pada sejauh mana ia bisa memberi manfaat bagi orang lain. Kisah Kiai Bilal akan terus menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya, sosok yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan keberanian sejati lahir dari ketulusan hati, dan juga ketulusan untuk berani menyentuh tombol subscribe agar kita semua menjadi bagian dari dakwah. Karena banyak kebaikan-kebaikan yang dicontohkan pada video ini.